Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Sarah, Ketua LKPP, Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, Pak Fatoni, dan semua hadirin yang berbahagia. Saya tadi diingatkan oleh Ibu Sarah, bagaimana 4 tahun yang lalu sebenarnya kita mulai dengan launching, kalau saya boleh bilang, e-katalog. Untuk memilih kepala LKPP juga waktu itu kalau tidak keliru saya sampai berapa kali mau TPA. Gagal terus. Waktu itu saya Presiden Jokowi tanya, siapa ketuanya? Saya bilang Pak Anas. Kenapa Anas? Karena saya lihat waktu beliau dulu COVID, dia yang menasihati saya banyak hal bagaimana pengelolaan di kabupaten kota. Dan Presiden bilang, ya sudah setuju. Berputarlah itu Pak Anas tuh, saya nggak kira Bu Sarah ngingetin tuh. Sampai akhirnya satu titik saya bilang pada Presiden, Pak Jokowi waktu itu, Pak Jokowi, Pak Presiden, ini nggak bisa, Bapak harus gunakan prerogatif Bapak. Apa? Ya udah Bapak tunjuk aja bikin Kepres. Loh kok begitu? Ya ini Pak udah berapa kali? 4 kali bolak-balik nggak jadi-jadi. Akhirnya Presiden bilang, mesti begitu Pak Luhut. Saya bilang ya. Jadi kalau mau negeri ini baik, salah satu e-katalog harus jadi. Karena saya ngalamin waktu COVID, bagaimana peduli lindung. Peduli lindung itu yang buat juga ya anak-anak muda Indonesia. Ini ada si Tubagus, ada Andika, ada segala macam. Nah, akhirnya dirapatin, jadilah Pak Anas jadi Ketua LKPP. Dan sejak itulah terjadi eksponensial perubahan saya kira di sini. Karena kita mau APBN itu, e-katalog ini bisa membuat efisiensi dan membuat TKDN, karena kebetulan saya Ketua TKDN. Saya cerita ini biar Anda tahu bahwa ini harus ke depan terus. Nah, saya melihat bahwa e-katalog ini telah menyumbangkan hampir lebih 40% dari APBN itu dilola di sini. Itu hampir 1.800 triliun. Angka yang sangat besar. Sebenarnya masih banyak, kalau data di sambutan saya yang disiapkan, itu masih banyak. Angka-angkanya yang masih bisa kita buat lebih efisien. Tapi kan anomali harga bisa terjadi, dan itu sedang terjadi. Manipulasi, banyak yang komplain ke saya. Dia bilang, Pak Luhut, tapi masih orang sekarang bisa gini-gini. Dalam perjalanan waktu saya belajar juga mengenai AI. Nah, AI ini harus jadi partner kita. Jadi saya harap juga nanti di LKPP atau teman-teman yang lain di Pak Antoni juga, AI di kantor dibuat. Karena saya sekarang, partner saya AI. Saya ulangi, partner saya AI. Saya ada masalah, saya tanya dulu dasar AI, kemudian saya lihat, oh misalnya kemarin ini Presiden memerintahkan untuk family office. Saya tanya AI. Saya tanya apa itu, dalam setengah jam dia sudah datang, usulan dia begini-begini. Tidak mesti itu kita semua gunakan, tetapi itu akan men-trigger otak kita. Dan kita tidak akan, karena AI-nya tidak punya kepentingan, dia kepentingannya hanya basisnya data, itu akan memberikan saran-saran yang menurut saya sangat baik. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini AI ini berkembang sangat cepat. Kita melihat masalah keamanan, Bu Sarah, saya minta diperhatikan. Kita selama ini blockchain, kita bilang blockchain. Sekarang dengan mitos antropik, itu sudah diterobos juga. Sekarang malah anak Indonesia di Indonesia ini mengembangkan apa yang disebut personal knowledge container. Personal knowledge container ini jauh lebih canggih, kelihatannya sedang kita uji coba sekarang dari blockchain ini. Jadi apa yang saya mau ceritakan, anak-anak bangsa itu hebat-hebat banyak, dan AI itu berkembang sangat cepat. Jadi saya berharap LKPP juga membuat language modelnya untuk tadi mengupgrade dan juga memperhatikan keamanan dari data yang ada. Ini saya kira sangat penting karena kalau kita sudah punya, sekarang ada istilah mereka agent. Jadi kita punya agent kita AI, yang tiap pagi mengingatkan data-data apa yang harus kita kerjakan, dan itu seperti sekretaris. Jadi saya berharap itu tolong Bapak Ibu sekalian perhatikan, karena
perkembangannya bukan bulanan, harian, mungkin lebih cepat dari harian. Jadi sekarang Dewan Ekonomi juga saya minta semua masukkan data kepada kita dan kita minta analisa mereka, kita bandingkan, kita source-nya, akurasinya jauh lebih tinggi. Sama berobat. Berobat pun saya sekarang, saya pernah sakit waktu itu, saya pergi dokter, top dokter, akhirnya saya tanya ini, baru ini nih, saya tanya sama dokter saya, coba kamu tanya ke Grok atau DeepSeek atau ChatGPT, ini obat sakit saya ini cocok enggak gitu. Itu persis, enggak bayar lagi. Apa yang mau saya sampaikan? Aplikasi semacam ini sekarang itu berkembang sangat cepat. Anda bisa coba. Anda bisa pakai Grok, pakai DeepSeek, pakai ChatGPT, pakai apa saja. Pakai Gemini, apa segala macam. Untuk tadi ngecek misalnya kesehatan dan sebagainya. Jadi menurut saya, LKPP dengan program seperti sekarang ini menurut saya menyatukan ini semua sejalan dengan government teknologi. Government teknologi sekarang nanti sore ya, Pak, itu bagus, kita kumpul semua besok. Itu akan menyatukan semua data-data dari kementerian lembaga. Once ini kejadian, dan saya kira mungkin final touch dalam 2 minggu ini mestinya sudah akan selesai, itu kita nanti colokkan ke AI. Jadi semua basisnya AI. Jadi semua nanti akan dilola oleh AI. Data itu akan diupdate oleh data. Karena government teknologi itu jadi super penting. Kami coba bikin piloting, dan saya laporkan ke Presiden ini waktu saya bertemu minggu lalu, menghadap itu contoh piloting Banyuwangi. Banyuwangi itu, kita bikin piloting, itu 77% bansos itu off target. 77%. Ya Pak, itu bagus. 77%. Sekarang itu tinggal 20%. Dan itu masih terus kita perbaikin. Dulu ada orang yang tidak pantas dapat. Sekarang dengan sistem, karena saya pergi ke sana, ke Banyuwangi, face recognition, segera datanya kelihatan. Jadi kita punya data ini sudah luar biasa hebatnya. Masih ada perbaikan di sana sih, termasuk bioritmik tadi itu. Nah Presiden nanti akan meninjau ada 3 tempat, 1 Surabaya, 2 Banyuwangi, 3 Bali. Saya ingin kaitkan sekalian e-katalog ini, karena e-katalog ini mengelola lebih 40% dari APBN. Jadi Anda bayangkan kalau kira-kira hampir 1.800 triliun dilola oleh e-katalog ini. Angka yang super besar. Ya, angka yang super, hampir 100 billion dolar lebih. 110 miliar dolar lebih. Jadi ini betul-betul jadi sistem yang harus betul-betul kita rawat dengan baik. Bapak Ibu sekalian, keamanan sistem tadi saya sudah ingatkan, tolong betul-betul nanti bisa bicara dengan tim, saya kira dengan Pak Tubagus, dengan ada tim kami buat sekarang di komite percepatan pemerintahan berbasis teknologi ini, itu semua anak-anak Indonesia yang buat dan bisa. Dan tidak ada yang tidak bisa. Jangan kita bilang AI itu hal yang canggih banget, canggih, yes, tapi kita juga bisa buat. Dan kalau tidak kita coba, bagaimana kita tahu tidak bisa? Nah, sejak setahun yang lalu, saya bentuk tim ini, dan tim ini yang bekerja melakukan itu dan melakukan penghematan hampir di semua tempat. Dan saya berharap tadi untuk tim dari LKPP terus-terus bekerja dan meningkatkan efisiensi di seluruh bidang, dan kalau membuat Indonesia lebih bagus, saya kira e-katalog AI ini akan bermainkan penting, e-katalog bermain penting, dan itu saya kira sistem daripada kita yang kita bangun ini betul-betul bisa jalan dengan baik. Saya ingin share sama Anda. Tadinya saya pikirkan saya ditunjuk untuk ketua percepatan transformasi pemerintahan berbasis elektronik itu ongkosnya mahal. Tapi hari ini kami belum keluar uang yang banyak tuh, apa yang ada aja, Pak Tubagus ada nih, kita pakai itu aja. Nanti mungkin yang keluar adalah untuk data center. Tapi data center saya bilang Telkom, Ibu Vera ada di sana, kita bilang coba di Telkom bisa nggak? Sekarang kita lagi lihat, kita minta aja orang investasi kita sewa. Jadi nggak keluar uang juga. Jadi sebenarnya
Jangan semua dipikir bahwa harus dana-dana besar. Bisa diakali, disikapi dengan baik, dengan efisiensi di sana-sini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jadi bertumbuh dengan 8% growth, memang deregulasi harus dibuat. Itu saya lapor Bapak Presiden. Dan saya kira dengan government teknologi, dengan e-katalog, itu bisa kita lakukan deregulasi, penghematan, dan itu akan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih bagus, karena akan membangun confidence. Kita punya semua ide Presiden, ide-ide yang hebat, tinggal eksekusinya kita harus kita lakukan berbasis AI. Jadi sekarang dulu saya diketawain, dimarahin, waktu saya bilang itu OTT kampungan. Setelah ada e-katalog, kan tidak ada OTT lagi. Padahal yang buat juga ikut dengan dulu ada juga dari KPK juga. Si Pak Pahala. Pak Pahala itu ikut terlibat di dalam deputi pengamanan dari KPK. Jadi semua kalau kita kompak, kita terintegrasi, tidak buruk sangka, kita tidak ada konflik of interest, mestinya semua bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa. Efisiensi akan kita bisa buat hampir di semua lini. Bapak Ibu sekalian, saya kira panjang lebar sudah saya jelaskan pada Anda. Saya berharap tadi Ibu Sarah dengan tim semua duduk bekerja bahu-membahu untuk menyelesaikan semua, dan saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden, nanti ini bisa diumumkan atau diresmikan oleh Bapak Presiden, waktu roll out government teknologi. Government teknologi akan roll out pada bulan Oktober, November tahun ini. Saya berharap ini juga sama-sama aja di roll out, jadi ekosistem nasional jalan, sehingga kita harapkan Desember, Januari, kita sudah punya digital single ID seluruh Indonesia. Tentu mungkin ada beberapa waktu masih perbaikan-perbaikan, penyesuaian di sana-sini, tapi timeline-nya kira-kira begitu, dan saya berharap kita saling mendukung, mestinya bisa. Jadi kita pakai banyak orang-orang hebat-hebat kok, di TD, di TB, di UI, di mana, di UGM, di TEDEL, sekarang yang bermain banyak, itu semua banyak anak-anak bangsa yang hebat-hebat. Semua punya hati juga pengen bikin Indonesia bagus. Deregulasi harus jalan. Nah itu Presiden sudah setuju dan memerintahkan kita yang di bawah harus mengeksekusi caranya gimana ya, ini salah satu cara untuk itu jalan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Ibu Sarah, terima kasih tadi, dan saya berharap LKPP mainkan terus, kita akan dukung tadi mengenai kerjasama dengan Telkom, mengenai tadi pembayaran, mengenai pegawai, segala macam, kita cari solusinya lah. Kalau solusinya nanti dari kita lihat aspek legalnya, dari APBN-nya gimana, mestinya bisa dapat solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berkenan untuk tetap di depan Bapak Ketua Den, kita akan masuk untuk launching Master Product dan Kick-Off Integrasi e-Katalog. Berkenan untuk bergabung ke depan, ke atas panggung, Kepala LKPP Ibu Sarah Sadika dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Bapak A. Fatoni untuk mengikuti sesi launching. Baik, untuk tablet sudah diletakkan di depan. Bapak Ketua Den, nanti ini kita simulasi dulu nih. Nanti kita akan hitung mundur 3, 2, 1. Berkenan untuk meletakkan tangan di atas tablet nanti dan kita akan launching, begitu ya. Baik Bapak Ibu, kita bantu ya, kita pandu bersama-sama dalam hitungan. Oke, ada yang diajak lagi? Siap. Agak merapat Bapak Ibu, boleh bergabung ya. Baik, Pak Fatoni izin merapat sedikit. Iya, siap. Dalam hitungan 3, 2, 1 ya Bapak Ibu, kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Oke, boleh dilepas. Boleh melihat ke belakang. Inilah Master Product dan Kick-Off Integrasi e-Katalog dengan SIPD RI. Kita sambut dengan meriah sekali lagi Bapak Ibu. Baik, mohon berkenan depan untuk foto bersama terlebih dahulu. Siap.
Ya, silakan rekan-rekan fotografer untuk pengambilan gambar. Baik. Mohon berkenan untuk bisa foto terlebih dahulu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Boleh tangan kanan untuk huruf L. Pak Ketua Den, huruf L siap buat LKPP. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah. Mohon berkenan. Selanjutnya kami mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi media dan perwakilan Telkom kita akan untuk foto bergabung bersama. ke atas panggung dalam sesi foto bersama. Kepala LKPP dan juga Bapak Dirjen Keuangan Daerah telah kami persiapkan di depan.